bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega dan rekan saya Indah. Di sini Jadi kita kita berdua akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun ini Indonesia memakai demokrasi revolusi kemerdekaan. Hal-hal yang terjadi pada tahun ini adalah: pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959. Pada tahun ini memakai demokrasi parlementer. Hal-hal yang terjadi pada tahun ini. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS pada tentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada waktu ini berubah menjadi Kesatuan Serikat pada pemerintahan yang juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang 1950 tentang rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1995 dibentuk negara kembali berupa negara kesatuan dengan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1959 sampai 1969. Pada tahun ini memakai demokrasi terpimpin atau orde lama. Hal-hal yang terjadi pada tahun ini: pertama, mengatur sistem pertanian untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik pemerintahan karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan berkurangnya. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti misal Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumu dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin mendominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998. Pada tahun di Indonesia memakai demokrasi Pancasila Orde Baru, sekaligus Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Ir Soekarno. Hal-hal penting pada tahun ini: yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif, pemerintah pusat maupun daerah legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif
atau Mahkamah Agung. Yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintah Orde Baru, pemilihan untuk telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan gerak dasar negara sudah membuat rahasia untuk umum lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan bersering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi pada tahun 1998 sekarang. Pada tahun ini di Indonesia memakai demokrasi reformasi, sekaligus B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Jenderal Soeharto karena Presiden Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden. Hal-hal penting yang terjadi pada tahun ini: pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan dengan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dalam memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dan sebagainya. Dan itulah dia beberapa pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.